4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa. Belum pernah 5 tahun berturut-turut tidak ada kemarau panjang. Kebetulan kereta cepat jadi, dan IKN juga beliau ngototnya luar biasa. Saya kira rasional juga kalau ada orang yang berpendapat lebih baik Pak Jokowi terus saja deh, rasional juga. Nah, di sini ada pengakuan yang sangat mengejutkan dari Pak Dahlan Iskan, yaitu bahkan di sini Pak Dahlan Iskan menyebut Jokowi itu selalu diselamatkan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Tugiman. Pak Dahlan Iskan sebut kerja Presiden Joko Widodo yang super ngebut tanpa ada kendala karena ada campur tangan Tuhan. Alhamdulillah kerja tulus Pak D membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Nah, di sini memang sih terheran-heran Pak Dahlan Iskan menyebut kalau Presiden Joko Widodo di 2 periode ini yaitu ngebut, bahkan ketika menstop ekspor nikel juga bahkan juga ngotot, ketika juga akan memindahkan ibu kota di IKN Nusantara juga terlihat ngotot. Tetapi di sini Dahlan juga menyebut itu berkat adanya campur tangan Tuhan. Seperti ini video dari Pak Dahlan Iskan. 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa. Belum pernah 5 tahun berturut-turut tidak ada kemarau panjang. Ini kan campur tangan Tuhan. Sawit bagus sekali, batu bara luar biasa bagus, kemudian nikel bagus. Ini negara ini punya uang karena 3 hal ini. Biasanya kan di sini keheranan Pak Dahlan Iskan, biasanya ya dalam kurun waktu 5 tahun itu ada kemarau panjang, ada hujan, tetapi di sini ya cenderung cuaca di Indonesia tidak terlalu ekstrim lah, yaitu ketika kemarau panjang. Misal besok ketika ada presiden berikutnya, misal ketika ada kemarau panjang, juga tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena bendungan-bendungan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pasti juga akan memberikan manfaat terhadap kemarau panjang. Nah, jadi di sini Pak Dahlan Iskan mengungkapkan kalau selama ini ketika 2 periode terlihat Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur di Indonesia dirasakan sangat ngebut karena memang ada campur tangan Tuhan. Nah, dari sini bahkan juga Pak Dahlan Iskan pada saat itu juga mengomentari, yaitu Pak Dahlan Iskan bahkan wow, saya lihat Jokowi buat keputusan sapu jagat. Di sini menyebut ini pemerintahan yang paling kuat selama 22 tahun terakhir. Ya, bagaimanapun ketika Indonesia pada saat lalu yaitu terkena pandemi COVID-19, yaitu hampir 3 tahun ya, ekonomi Indonesia ya stagnan karena adanya pandemi dan justru menurun. Itu pun akhirnya membuat Presiden Joko Widodo terlihat setelah pandemi ini terlihat ngebut lah, yaitu pembangunannya mulai dari stop nikel, mulai dari stop batu bara, mulai stop barang tambang lainnya, sehingga bisa dikelola di dalam negeri itu pun terlihat ngebut sekali. Nah, bahkan di sini yaitu Republik Indonesia sudah bisa mengekspor nikel, dan bahkan di sini yaitu pabrik nikel terbesar di dunia juga ada di Indonesia. Di sini bahkan yaitu Indonesia sudah pertama kali mengekspor nikel sulfat pada Jumat 16 Juni dari pabrik pertama, dan bahkan juga pabrik ini terbesar di dunia. Ekspor perdana nikel sulfat ini dilakukan oleh PT Trimegah Bangun Persada melalui entitas asosiasinya PT Halmahera Persada Ligen pelaku produsen nikel sulfat. Di sini PT HPL siap mengapalkan sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer ke salah satu mitra bisnis NCKL, yaitu yang berada di Cina. Nah, akhirnya hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini juga sudah membuahkan hasil, dan bahkan juga sudah melakukan ekspor perdananya. Nah, dari sini dari Tugiman
Kira-kira komentarnya bagaimana ya? Komentar-komentar dari para netizen. Nah, di sini Tuhan menyelamatkan kita lewat Jokowi. Saya yang berkeinginan dipimpin Pak Jokowi terus, meski itu hanya mimpi. Pak Dahlan ini contoh orang yang mau berpikir, mau menganalisa, mau mempelajari, mau merenung, dan akhirnya mau mengakui segala sesuatu. Pak Dahlan Iskan, tolong ceritakan sedikit saja pengalaman jogging di atas JIS bareng Pak Anies. Nah, seperti ini video lanjutannya. Periode pertama banyak yang meragukan, tetapi saya lihat periode kedua mengalami kemajuan yang sangat besar. Kemudian juga kebetulan kereta cepat jadi, dan IKN juga beliau ngototnya luar biasa, batu bara beliau ngototnya luar biasa, nikel ngotot luar biasa, sawit ngotot luar biasa. Nah, di sini juga bahkan Pak Dahlan Iskan mengaku banyak orang yang meragukannya ketika periode pertama, tetapi ternyata juga pembangunan yang pesat di era Presiden Joko Widodo akhirnya diakui lah oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau dilihat saat ini juga masyarakat, yaitu dalam hasil survei-survei tersebut, yaitu ya sangat puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo itu mencapai 82%, dan masyarakat juga 90% rata-rata percaya dengan Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya di sini Pak Dahlan juga bahkan menyebut ketika ada masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo terus memimpin Indonesia, menurut Pak Dahlan Iskan di sini juga wajar. Seperti ini. Saya kira rasional juga kalau ada orang yang berpendapat lebih baik Pak Jokowi terus saja deh gitu. Rasional juga. Meskipun secara demokrasi itu menyakitkan. Bahkan di sini Pak Dahlan Iskan menyebut kalau ada masyarakat yang menginginkan lebih baik dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus, itu menurut Pak Dahlan juga rasional sekali di sini. Ya, banyak, bahkan kemarin juga ada wacana 3 periode, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menginginkan lebih baik dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus. Nah, walaupun secara undang-undang dasar sih tidak bisa diterapkan karena ya kita hanya Presiden hanya dibatasi hingga 2 periode saja. Setelah itu pasti akan diganti lah. Nah, makanya di sini sangat diperlukan ya kita dalam memilih seorang capres, cawapres, pilihlah yang mempunyai rekam jejak yang bagus, tidak mempunyai beban masa lalu. Di sini memang wajib ya kalau kepingin Indonesia dipimpin orang yang benar-benar tulus melayani rakyatnya dan membuat kemajuan-kemajuan di negara ini. Kita memang harus memilih pemimpin yang benar-benar tidak ada beban masa lalu. Nah, seperti Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia juga tidak mempunyai rekam jejak masa lalu. Jadi sangat mudah sekali dalam membuat keputusan-keputusan, dalam membuat program-programnya. Ya, terbuktilah pada saat lalu, yaitu aset BLBI juga banyak yang kembali ke negara. Bahkan hutang BLBI yang mencapai ratusan triliun juga saat ini pemerintahan juga membentuk satgas, dan akhirnya pengemplang dana BLBI saat ini juga satu persatu sudah mengembalikan uangnya kepada negara. Itu menurut saya gebrakan yang sangat keren. Bukan hanya cuap-cuap doang, tetapi juga Presiden Joko Widodo dan jajarannya langsung mengeksekusi hal tersebut sehingga bisa menjadi pemasukan bagi negara. Menurut saya keren lah. Maka pilihlah calon pemimpin pada tahun 2024 yang tidak memiliki rekam jejak masa lalu, dan juga lihat rekam jejaknya.